Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pelajaran PPKN bab 5 kelas 9 dengan judul Harmonisasi Keberagaman Masyarakat Indonesia. Untuk pertemuan yang pertama di bab 9 ini kita akan membahas subbab dari harmonisasi keberagaman masyarakat Indonesia. Yang A adalah makna harmonisasi dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Para siswa sekalian, kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa wilayah tanah air kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan letak geografis yang berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini juga disertai dengan keanekaragaman hayati, sumber daya alam yang melimpah ruah baik di daratan maupun di lautan. Di samping itu, kondisi masyarakatnya yang mendiami wilayah Indonesia memiliki keragaman suku, bangsa, ras, agama, serta perbedaan golongan dalam masyarakat. Namun keberagaman itu merupakan sumber kekayaan bangsa Indonesia yang patut dilestarikan untuk memperkuat kejayaan dan keunggulan bangsa. Pada bab ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia serta faktor, penyebab, dan akibat permasalahan. Selain itu juga akan kita kaji mengenai bagaimana upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia. Para siswa sekalian, yang pertama harmonisasi dalam keberagaman sosial budaya, kemudian yang kedua harmonisasi di dalam keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia, kemudian harmonisasi dalam keberagaman gender. Yang pertama harmonisasi dalam keberagaman sosial budaya. Keadaan sosial pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam diperlukan adanya harmonisasi di dalam masyarakat. Terciptanya paduan keselarasan serta saling menghargai, menghormati, serta mensinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Kehidupan dengan latar belakang yang berbeda merupakan kodrat yang harus diterima oleh masyarakat Indonesia. Para siswa sekalian, keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan berbagai macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga dengan keberagaman tersebut setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kemudian kekayaan bangsa Indonesia juga tampak dari keanekaragaman budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing, berupa alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lain, yang akan terasa harmoninya jika diselenggarakan festival budaya daerah. Para siswa sekalian, seperti halnya konser musik di Indonesia, maka keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam diperlukan adanya harmoni di dalam masyarakat.
terciptanya keselarasan, saling menghormati, menyayangi, dan menyenergikan, menyelaraskan dalam segala macam perbedaan. Keberagaman sosial budaya di Indonesia yang tadi melahirkan status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan di dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam setiap kehidupan di dalam bingkai keberagaman. Yang kedua, harmonisasi dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama produksi, kemudian yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Keberagaman ekonomi pada masyarakat Indonesia sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan maupun dari latar belakang pendidikan yang ditempuhnya, sehingga taraf hidup masyarakatnya pun berbeda-beda. Cara supaya tercipta keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia adalah dengan adanya perbedaan ekonomi di masyarakat, mendapatkan fasilitas kemudahan baik dari pemerintah maupun dari kelompok-kelompok yang lain. Begitu juga dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan maupun jabatan dan latar belakang pendidikan yang ditempuhnya tadi akan menyebabkan perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat kita. Namun hal itu harus tetap dalam keharmonisan antar anggota masyarakat yang berbeda ini, harus dapat kita pelihara. Kemudian yang ketiga, harmonisasi dalam keberagaman gender pada masyarakat. Yang pertama, gender merupakan satu sifat yang melekat pada diri laki-laki maupun perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Kesetaraan gender makin berkembang pada kompetisi kemampuan akademik dan keahlian yang dimiliki dari setiap orang. Setiap orang berhak memiliki kesempatan yang sama dalam satu bidang kehidupan. Para siswa sekalian, walaupun kodrat mereka sebagai perempuan, namun semangat perjuangan para pahlawan-pahlawan perempuan yang kita lihat pada gambar di atas tidak mencapai namun semangat perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia sangat tinggi. Tradisi leluhur kita yang menganggap dan membelenggu kaum wanita tempo dulu, berkat perjuangan para tokoh-tokoh pahlawan wanita yang di atas kita lihat tadi, sedikit demi sedikit perjuangannya sudah membuahkan hasil. Perempuan juga memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri mereka dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan.
Secara lahiriah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan sifat yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan. Para siswa sekalian, yang terakhir, kesetaraan gender ini makin berkembang bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarah pada setiap orang dalam kehidupan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Pergeseran nilai sosial budaya mempengaruhi profesi atau mata pencaharian maupun kedudukan seseorang dalam masyarakat. Sekarang ini sudah banyak para wanita atau perempuan yang menduduki jabatan-jabatan penting di instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Begitu juga dengan profesi yang dulu biasanya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi sekarang juga banyak yang dilakukan oleh kaum wanita. Sebaliknya, kaum laki-laki pada saat ini juga banyak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum perempuan. Misalnya ada yang berprofesi sebagai chef atau ahli masak, desainer atau penata rias. Dengan demikian, apapun profesi, kedudukan atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama dalam berperan serta dalam kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Para siswa sekalian, demikianlah materi kita yang pertama di bab 5 bagian A ini. Sebelum kita mengakhiri daripada pembelajaran ini, nanti silahkan kalian kerjakan, ada sedikit tugas. Tugas kalian adalah mengidentifikasi profesi anggota keluargamu, uraikan bagaimana tugas dan peran serta peran dari pekerjaan tersebut seperti yang tertera dalam tabel di buku yang kalian sudah miliki di halaman 127. Silahkan kalian kerjakan di kertas lembar. Setelah itu kalian kirimkan seperti biasa melalui WA secara pribadi kepada Bapak. Demikian materi kita pada hari ini, mudah-mudahan dapat kalian mengerti, dan sampai berjumpa lagi di pertemuan yang kedua. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.